Shalom, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di dalam fellowship kita malam hari ini di Fellowship Best California. Sebelum saya memulai sharing saya hari ini, saya mau membuka dengan satu pertanyaan singkat. What is your biggest fear? Apakah ketakutan terbesar di dalam hidup Anda? Atau mungkin saya berubah sedikit pertanyaannya. Sebenarnya hal apakah yang saudara paling khawatirkan di dalam hidup saudara? Nah, when we were kids, ya ketika kita masih kecil, apa yang kita khawatirkan akan berbeda dengan apa yang kita khawatirkan sekarang. Ya, dulu ketika saya masih kecil, saya sama adik saya itu pernah nonton film horor di mana di film itu tuh ada satu karakter, ya, karakter seperti badut yang suka menculik dan juga memakan anak-anak kecil. Gara-gara nonton film itu, adik saya sampai sekarang jadi takut sama badut-badutan. Dan mau selucu apapun badutnya, buat adik saya itu tetap aja mengerikan. Itu membuat kami sebagai anak kecil khawatir dan takut, gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau kekhawatiran kita itu cuma sekedar lelucon belaka, saudara. Namun, sekarang ini ketika kita semua udah dewasa, ya ketakutan kita dan kekhawatiran kita itu berbeda. Ketika kita membuka TV atau YouTube, yang kita lihat adalah berita-berita tentang peperangan, tentang situasi politik, tentang krisis ekonomi, krisis pangan, atau mungkin bahkan saudara punya teman atau saudara yang jatuh sakit, atau saudara khawatir apakah saudara bisa memberi makan anak-anak saudara, apakah Anda bisa membayar bil-bil saudara bulan depan, apakah nanti saudara bisa memiliki pensiun yang cukup di sini di Amerika. Nah, kenapa saya tanya saudara seperti itu? Karena apa yang kita khawatirkan itu seringkali mencerminkan apa yang kita ragukan kepada Tuhan. Itu mencerminkan keraguan-raguan kita sama Tuhan, mencerminkan hal yang kita kurang percaya Tuhan sanggup melakukannya. Ya, jangan-jangan Tuhan nggak mampu kasih saya ini, jangan-jangan Tuhan nggak bisa kasih saya itu, kayaknya Tuhan nggak mau saya sukses, mana mungkin Tuhan bisa sembuhkan penyakit saya, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali keraguan-raguan kita. Namun Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 27. Ya, dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saudara, sama-sama katakan dengan saya, janganlah khawatir akan hidupmu. Sekali lagi, janganlah khawatir akan hidupmu. Terus Tuhan berkata lagi di ayat yang ke-27 tadi, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, "Can any one of you add a single hour to your life by worrying?" Now we know the answer is no, but we cannot stop worrying anyways. Saudara, ketika kita khawatir itu, kita sebenarnya sedang menghabiskan energi yang Tuhan sudah kasih cukup untuk hari ini. Karena sebenarnya masalah untuk satu hari cukup untuk hari itu aja. Kita nggak perlu bawa-bawa bagasi masalah atau kekhawatiran kita dari hari-hari yang belum terjadi. Dan sebagai manusia kita semua ya pastilah pernah mengalami hal ini ya. Oleh karena itu, judul dari khotbah saya malam hari ini adalah hidup tanpa khawatir. Ya, living without worry. It sounds pretty good, right? Tetapi supaya kita bisa hidup bebas dari rasa khawatir,
kita mesti bisa menjawab satu pertanyaan yang menurut saya ini sangat penting sekali. Dari kitab Kejadian pasal 2. Di situ kita belajar bahwa Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Dia memberikan satu perintah sama Adam. Hei Adam, nih kamu boleh makan apa aja dari pohon yang ada di sini kecuali buah dari pohon pengetahuan. Lalu di pasal 3 kita mengetahui bahwa si ular itu berusaha menghasut Hawa dengan satu pertanyaan. Ini dalam versi Inggrisnya ya, karena ini lebih jelas dalam versi Inggrisnya. Jadi dia berkata sama Hawa, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" Dengan kata lain, si ular ini berkata, "Can you really trust God? Masa kamu percaya gitu aja sama kata-kata Tuhan? Padahal kamu belum merasain kan?" Nah, si ular ini berusaha sedemikian mungkin menjatuhkan Hawa di dalam dosa. Nah, lalu si Hawa melihat buah itu nampaknya lezat sekali. Dan dia mau supaya matanya terbuka kepada pengetahuan. Sehingga akhirnya si Hawa memakan buah tersebut. Nah, saudara, Hawa ini dihadapkan kepada pilihan saat itu. Sama seperti kita. Setiap hari juga dihadapkan oleh pilihan. Saudara, kalau saudara tahu, mulai dari kita bangun tidur sampai kita gosok gigi tidur lagi, kita itu dihadapkan kurang lebih kepada 40.000 pilihan satu hari. Ya. Do you want to choose that are you gonna trust God or am I gonna trust what I can see in front of me? Apakah saudara mau percaya sama janji Tuhan atau saudara mau percaya sama situasi yang kita lihat hari-hari ini? Saudara, setiap orang percaya harus bisa menjawab pertanyaan ini. Is God trustworthy? Apakah kita bisa mempercayai Tuhan kita? Saudara, pemazmur di kitab Mazmur 62 ayat 7-9 berkata, "Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Yaitu di Mazmur 62 ayat 7-9. Di sini dikatakan, percayalah kepadanya setiap apa? Setiap waktu. All the times. Not sometimes. All the times. Bukan cuma hari Jumat, bukan cuma hari Sabtu aja waktu fellowship, bukan waktu cuma jam 7 atau jam 8 aja, but all the times. Kenapa kita mesti percaya sama Tuhan? How do we know if we can trust Him? Saudara, ini ada banyak sekali alasannya. Tapi kalau saya sebutkan semuanya, selesai bisa minggu depan. Ya, tetapi malam ini ada 3 poin yang saya mau sharingkan. How do we know God is trustworthy? Alasan pertama, kenapa kita masih memegang kepercayaan kita sama Tuhan adalah karena Tuhan sudah setia dahulu. God has been faithful before. Saudara, Tuhan sudah pernah menepati janjinya ya di masa lalu. Kalau kita baca di kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Mazmur, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai umatnya dan menepati janjinya. Ya, di kitab Keluaran 13 juga Musa pernah berkata sama bangsa Israel ketika Musa membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, di Keluaran 13 ayat 3, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi." Nah, ini di sini Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan telah membuktikan kesetiaannya kepada mereka. Bahwa Tuhan mendengar seruan mereka.
bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan Firaun, bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka dari tulah-tulah yang menimpa Mesir, bahwa Tuhan telah membelah Laut Merah waktu mereka dikejar-kejar sama tentara Mesir, bahwa Tuhan telah memelihara mereka bahkan ketika mereka selesai menyeberang, mereka ada di padang belantara, ketika mereka lapar dan haus, Tuhan memberikan mana dan juga memberikan air kepada mereka untuk mereka minum. Nah, saudara, mari kita ingat kembali kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ya. Ingat kembali kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan pernah menyelamatkan kita, Dia mampu menyelamatkan kita lagi. I believe that He can do it again. Amin. Saudara, waktu pandemi 2 tahun lalu, I lost my job. Ya, I lost my job. I remember during that time, itu adalah saat-saat yang sulit sekali buat saya. Karena pada saat saya kehilangan pekerjaan, di saat yang sama saya juga harus pindah dari apartemen saya, dari tempat tinggal saya. Waktu saya tinggal sama roommate saya yaitu Steven. Ya, dia harus pergi ke Kanada, jadi saya masih tinggal sendirian. Jadi apartemen yang tadinya kita bayar berdua, jadi saya harus bayar sendiri dan saya harus segera mencari pekerjaan untuk saya bisa menutup rent saya gitu kan. Nah, pada saat itu sungguh-sungguh sulit sekali karena mencari pekerjaan tidak mudah di Amerika. Banyak sekali prosesnya, ada banyak sekali saingannya, dan di ujung ketika menit-menit terakhir di mana saya udah harus keluar dari apartemen saya, akhirnya Tuhan memberikan kepada saya pekerjaan. Nah, di situ saya belajar melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Nah, sekarang baru-baru saja saya juga kehilangan pekerjaan saya lagi, ya. Ketika hal-hal yang tidak terduga itu menimpa saya mengingat kembali kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di musim yang lalu. Ya, ini ceritanya masih beberapa tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Tuhan memberikan kepada saya, menolong saya pada saat kesulitan itu. Nah, if God did it then, I believe that He can do it again. Amen. Jadi bagaimana kita bisa memegang teguh iman kita sama Tuhan? Pertama, ingat kembali kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Remember that God has been faithful before and He can do it again. Amen. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa memegang teguh iman kita sama Tuhan? How do we know if God is trustworthy? Yang kedua adalah Tuhan kita masih setia sampai hari ini. God is faithful today. Di kitab Matius disebutkan bahwa Tuhan Yesus disebut juga Immanuel, yang artinya adalah Tuhan beserta kita. And the good news is that Jesus Christ is with us right now. Saudara, kalau baca di Injil Matius pasal 28 ayat 20, Injil Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata untuk terakhir kalinya ya kepada murid-muridnya ketika dia naik terangkat ke surga. Tuhan Yesus bilang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah kabar yang sangat baik sekali yang saya mau ingatkan kembali kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus masih menyertai kita sampai saat ini. Bukan cuma hanya di masa-masa sulit saudara, namun juga di segala musim kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus senantiasa setia dan Tuhan Yesus senantiasa mampu menolong kita. He has been faithful before and He is faithful today. Amen. Saudara, ketika kita masih baby dulu ya mungkin kita nggak ingat. Tetapi kalau kita lihat bayi-bayi biasanya ketika mereka tidur seringkali maunya itu minta diklonin sama orang tuanya.
Nah, kalau enggak nanti mereka bakal nangis gitu ya. Nah, hadirat orang tua itu bisa membuat bayi ini tenang gitu. And we know that everything is going to be alright and we can sleep in peace knowing that someone is with us. Ya, sama seperti bayi itu ketika ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita, kita akan merasa aman dan juga damai. Amin. Saya percaya bahwa sama halnya dengan Tuhan kita, saudara, saat ini dia ada di dalam kehidupan saudara. Hadirat Tuhan itu senantiasa menyertai saudara, termasuk juga di dalam masa-masa yang sulit. Jadi sebenarnya nanti kalau misalnya ada resesi pun atau inflasi, ada banyak yang memperkirakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang penuh dengan kesengsaraan, ya, hari-hari akan semakin sulit. Jadi saudara dengan pengetahuan ini, saudara nggak perlu khawatir lagi. You can rest assured that He got your back. You can rest in Him today. Because God is faithful today. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa memegang teguh iman kita sama Tuhan? How do we know God is trustworthy? Yang pertama tadi kita belajar bahwa Tuhan sudah setia dahulu. God has been faithful before. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan setia pada saat ini. Ya, God is faithful today. Lalu yang ketiga, Tuhan akan setia di masa mendatang. God is faithful tomorrow. Ya, Tuhan Yesus memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Ya, bangsa Israel itu tahu bahwa Tuhan itu dulu pernah menyelamatkan mereka. Mereka disertai dan dilawat Tuhan sebelumnya. Ya, waktu mereka keluar dari bangsa Mesir. Tetapi pas mereka udah sampai di tanah perjanjian, apa yang terjadi? Did they trust Him? Did they go in? No, they didn't trust Him. Mereka nggak masuk ke tanah perjanjian. Mereka tuh nggak percaya sama Tuhan. Kenapa kita bisa tahu bahwa mereka nggak percaya sama Tuhan? Karena iman atau perkataan aja tanpa perbuatan adalah mati. Dan itulah yang mereka lakukan. You know, iman atau trust itu it's actually a verb. Iman itu adalah kata kerja. It's what we do. Dan mereka nggak mengambil langkah untuk masuk ke tanah perjanjian saat itu. Mereka nggak ada action. They trust, but it's only in their heart. They don't really do anything. Mereka nggak melangkah maju. Dan waktu saya baca cerita ini, saya lumayan jadi takjub, saudara, karena sebenarnya mereka itu sudah dikasih tahu bahwa akhirnya mereka akan memasuki tanah perjanjian. Actually, the end of the story was already written. Kalau kita baca di Kejadian 12, itu Tuhan memanggil Abraham dan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ini berbicara tentang the promised land. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Yaitu di Kejadian 12 ayat 1-2. Lalu kalau kita baca di Bilangan 13, di situ kita tahu bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk mengirim mata-mata ke tanah Kanaan yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Ya, dikatakan bahwa suruhlah beberapa orang mengintai Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Itu Tuhan bilang seperti itu sama mereka. Jadi sebenarnya Tuhan udah kasih tahu bahwa ujung-ujungnya tanah perjanjian itu bakal jadi miliknya bangsa Israel. All they need to do is to step in it. Yang mereka perlu lakukan adalah melangkah masuk. Tetapi mereka nggak melakukannya. Nah, waktu saya baca ini, saya rasanya juga lumayan jengkel, saudara. How dumb can you be? Kok
maaf ya, kok on banget sih gitu loh. He was faithful before. Tuhan itu udah membebaskan mereka dari tanah Mesir, udah diselamatkan sedemikian rupa. And he is also faithful. Waktu mereka ada di padang belantara, Tuhan tetap kasih mereka makan dan minum. Dan Tuhan udah bilang bahwa tanah Kanaan itu nantinya akan menjadi kepunyaan mereka. So they know everything. Tapi kalau mereka masih kekeh gitu ya, mereka nggak percaya sama Tuhan. But then I realize, saudara, saya sadar. Ternyata seringkali saya juga sama seperti bangsa Israel. Seringkali ketika saya dihadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang tidak terduga, saya jadi mulai ragu-ragu lagi, saya jadi mulai kehilangan rasa percaya saya gitu ya sama situasi, sama Tuhan. Saya jadi ingat lagi gitu sama bangsa Israel. Well, I can still see God's faithfulness in the past. Tuhan pernah menolong saya. Sering banget Tuhan tuh menolong saya. Di saat saya benar-benar kepepet, di saat saya benar-benar kesulitan, Tuhan selalu bantu saya. And I know that He is faithful today. Karena Tuhan masih pelihara saya. Saya masih punya tempat tinggal, saya masih bisa makan. There's food on my table. Saya masih punya pekerjaan. And I believe that God has already written the end of my story. Dan sebagai pengikut Kristus, kita semua percaya bahwa Tuhan telah menulis ending dari kisah kehidupan kita. Saudara, kalau saudara baca ya di Wahyu 21 ayat 1-5, saya bacain aja. Wahyu 21 ayat 1-5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Lalu Ia berkata begini, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah," apa saudara? "Tepat dan benar." Saudara, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah kasih tahu kita bagaimana ending dari cerita kita ini. Oke, Bro Patrick, that's great. Oke, saya percaya deh. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang menjadi kekhawatiran saya? Hal-hal yang sifatnya urgent gitu, masalah-masalah saya. Saya kan nggak cuman hidup buat nanti aja, tetapi saya juga hidup saat ini gitu. Saya perlu makan, saya mesti kasih makan anak saya mesti bayar bill saya. Well, I think that's a fair question. Sebagai manusia, wajar sekali kita mempertanyakan hal-hal tersebut. Itu adalah hal-hal yang manusiawi gitu ya. Hal-hal yang sifatnya dunia. Tapi memang it's something that we have to work on. Tetapi apakah kita bisa mempercayai Tuhan kita? Itu yang paling penting. Dan percaya ini bukannya berarti percaya ada Tuhan atau enggak. Kalau sudah Kristen di sini, saya percaya bahwa semua orang pasti percaya Tuhan itu ada. Tetapi maksud saya percaya di sini adalah apakah kita mau berserah sama Tuhan? Apakah kita mau mengizinkan Tuhan take over atau take control atas permasalahan kita? Saudara,
Saudara masih ingat sama Jesse? Ini cucunya Sister Ami, ya, Sister Ami Aberly. I met Ami 3 years ago before the pandemic. Sister Ami ini tadinya Muslim, dia masuk Kristen ketika dia pindah ke USA, ya. She got connected to a small Christian community di Santa Cruz. A couple years ago, she got to share with me the story about Jazzy. Jazzy ini adalah cucunya Sister Ami, di mana anak ini didiagnosa kanker stadium 4, ditemukan 22 biang kanker di seluruh tubuhnya. Well, it was such a difficult journey for both Jazzy dan juga Ami and her family. Ya, kita semua mendoakan mereka setiap hari, berharap Tuhan itu memberikan kesembuhan dan juga kekuatan. It is an incredibly rare genetic disease, dan saya pun juga nggak pernah mendengar sel kanker bisa menyebar secepat dan seagresif itu gitu. Dan dalam kasus Jazzy, it seems to be pretty severe. Sister Ami waktu itu sempat berkata sama saya begini, "Hey Patrick, I was afraid to pray for a miracle for my little girl." And she said, "Because what if I prayed for God to heal her and he did not? What would that do to my faith?" Nah, saudara, dalam hati saya berkata, "Aduh Tuhan, saya kasihan melihat mereka. Di awal-awal perjalanan mereka mengenal Tuhan, mereka nih jadi bayi rohani gitu, masih bayi rohani. Nah, tapi mereka harus menghadapi tantangan iman yang berat sekali. Ya, kami terus berdoa, mensupport, ya, kasih mereka kekuatan melalui firman Tuhan, dan mereka mengambil keputusan bahwa oke, mereka mau tetap percaya sama Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Yes, we wanna keep trusting God. We trust God that He has a plan for our little Jazzy." Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? Well, they didn't know how the story was gonna end. Mereka nggak tahu endingnya nanti bakal gimana. Karena waktu itu Jesse juga belum sembuh. Dan mereka juga masih terus-menerus bergumul dengan masalah finansial, bergumul dengan masalah dokter, dan banyak hal gitu dengan medication dari si Jesse. Jadi mereka tetap lakukan aja apa yang mereka bisa. Yang mereka jalanin aja, mereka bangun tiap hari, lalu mereka merawat Jesse. Ya, berusaha melakukan rutinitas yang mereka bisa lakukan. Dan bahkan Sister Ami ini terus mau join dengan kita, ya, dia sharing dengan banyak orang juga tentang kebaikan Tuhan, ya. Bahkan dia bilang dia mau orang lain yang punya masalah yang sama dengan dia dan butuh encouragement boleh mendapatkan kekuatan dari kisahnya si Jesse ini. Dan ada satu ayat yang kami pegang, ya, yaitu dari Yesaya 46 ayat 4. That says this in English. I am He being God, ya, di sini. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. And that was their prayer for their little girl. Suatu hari saya menerima teks dari Sister Ami. Dia kasih tahu saya bahwa kondisi Jesse semakin memburuk. Ya, kankernya ini menyebar udah sampai ke tenggorokannya. Dia sangat ketakutan dan putus asa. Ya, dalam hati saya berdoa sama Tuhan, "Bapak, what do I say to her? Saya mesti ngomong apa sama hamba-Mu yang ini yang baru saja menerima Tuhan sebagai juru selamat, tapi harus mengalami penderitaan seperti ini?" Dan saya juga nggak mau saya nanti salah ngomong dan malah membuat dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. So all I can say was, "I am so sorry." Dan saya nggak berusaha ngomong panjang lebar karena beliau juga terus menangis ya melalui telepon. Dan setelah beberapa saat dia berkata, "Patrick, this is really hard. This is difficult." Ya, kami terus berdoa supaya Tuhan jamah dan sembuhkan Jesse. Tetapi kenapa justru kondisinya semakin memburuk seperti itu?
Tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan masih bisa sembuhkan Jesse. Ya, dia berkata sama saya masih percaya, I trust God. Nah, saudara, bulan Desember tahun 2021, last year, kalau saudara ingat, Sister Ami dan Jesse, puji Tuhan sekali, akhirnya menerima breakthrough dari Tuhan. Dan dia menulis press report ini di grup kita. Ini katanya, Praise the Lord. Today, Jessie had her MIBG scan to check her lump in her throat, and he had no more cancer. Hallelujah. Thank you for keeping her in your prayers. Our Father has granted her wish for Christmas. My little girl is so strong. She is so happy when she heard the news. She is free from cancer. In this crazy world, Jesus still do his miracles. He is so powerful. From stage 4 and found 22 all over her body, but our God is so powerful. He continued showing me how powerful he is. Nothing is impossible to him. He is an amazing Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Saudara, memang sangatlah sulit untuk tetap percaya ketika situasi di sekeliling kita itu bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Ketika mungkin dokter mendiagnosa, saudara mengatakan bahwa tidak ada harapan. Ketika fakta berkata lain dengan apa yang kita inginkan. But how can you face the worries in your life? How can you face the fears in your life and say, I still trust God? Saudara, ketika saya berbicara dengan Sister Ami tentang bagaimana kita tetap percaya sama Tuhan dalam situasi seperti itu, satu hal yang saya tangkap, bahwa ketika kita memutuskan untuk percaya sama Tuhan, kita tuh sebenarnya mengizinkan kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam situasi kita. Amin. Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 14 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. I have been faithful before, I am faithful today because I'm with you, and I am faithful in the future. Saudara, saya mau menutup sharing saya malam ini dengan satu pertanyaan. Maukah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Walaupun nampaknya kita berada di dalam situasi yang sulit. Walaupun nampaknya masalah kita ini semakin memburuk. Marilah kita tetap memegang teguh iman kita, terus berjalan bersama Tuhan, membangun iman kita, dan berbuah lebat. Mari kita menjadi berkat bagi Bapa dan juga bagi sesama kita, karena kita punya Allah yang setia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.